Alhamdulillahilladzi akmala lana ad-dina wa atamma alaina an-ni'mah wa ja'alana walillahil hamdu khairu ummah wa ba'atha fina rasulan minna yatlu alaina ayatihi wa yuzakkina wa yu'allimuna al-kitaba wal hikmah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah syahadatan takunu liman i'tasama biha khaira ismah. Wa ashhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasuluh arsalahu lil alamin rahmah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, di hari Jumat yang penuh dengan keberkahan ini, selaku hamba Allah, kembali kita puji dan bersyukur kepada Allah. Begitu banyak nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita. Bahkan di tengah-tengah musibah yang datang, Allah pun masih memberikan nikmat kepada kita. Apalagi ketika tidak ada musibah, ketika tidak ada bencana, tentu akan semakin banyak nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita. Karena begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, tak satu pun di antara kita yang bisa menghitung berapa banyak nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita. Jika nikmat yang Allah berikan tidak sanggup kita menghitungnya, apalagi untuk mensyukurinya. Menghitung nikmat begitu berat, tentu bersyukur lebih berat lagi atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita. Mudah-mudahan kita senantiasa belajar dan terus belajar untuk mensyukuri segala nikmat yang diberikan oleh Allah. Salat dan salam kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan disampaikan kepada teladan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita juga terus berharap dan bermohon kepada Allah, mudah-mudahan dengan meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam di dunia ini, di akhirat kelak semua kita mendapatkan syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan mengikuti beliau selama kita di dunia, di akhirat kelak Allah pertemukan kita di surga dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan para sahabat, para syuhada dan orang-orang soleh. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, khatib berwasiat untuk diri khatib dan kita bersama, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Mari kita bersama-sama menjadi pribadi yang bertakwa dimanapun dan kapanpun. Ketika kita sendiri berusaha kita untuk taat kepada Allah, dikala tidak ada orang melihat kita, kita juga berusaha untuk tidak bermaksiat kepada Allah. Inilah hakikat ketakwaan sebenarnya. Dimanapun kita berada, kapanpun waktunya, kita tetap taat kepada Allah, meskipun tak seorang pun di antara manusia yang melihat kita. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, pada kesempatan Jumat yang mulia ini, insya Allah kita akan coba sedikit menyampaikan tentang bagaimana bijak menyikapi takdir dan ketetapan Allah. Kita coba lihat dalam kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Setelah melakukan perjalanan jauh yang melelahkan, Nabi Ibrahim hendak meninggalkan putranya yang masih menyusu dengan istrinya di negeri Mekah, negeri yang tidak berpenghuni, negeri yang tidak ada tanam-tanaman, negeri yang tidak memiliki sumber air. Ketika hendak meninggalkan anak dan bayinya, Nabi Ibrahim diikuti oleh Siti Hajar, dan Siti Hajar bertanya, apakah ini perintah Allah? Apakah Allah yang memerintahkan engkau untuk meninggalkan kami di sini? Nabi Ibrahim menjawab kepada istrinya, benar, ini perintah Allah. Allah yang perintahkan saya untuk meninggalkan kalian di sini.
Sekarang coba kita perhatikan, apa jawaban, apa kalimat yang terlontar dari mulut Siti Hajar? Idzan la yudayyi'an Allah. Kalau ini perintah Allah, kalau ini ketetapan Allah, pasti Allah tidak akan meninggalkan kita, pasti Allah tidak akan menyia-nyiakan kita. Luar biasa kalimat yang keluar dari mulut Siti Hajar. Beliau ingin mengajarkan kepada kita bagaimana kita bijak menyikapi takdir dan ketetapan Allah. Selaku seorang muslim yang memilih Islam sebagai agama, yang menjadikan Allah sebagai Tuhan, yang menjadikan Rasulullah Muhammad sebagai Rasulullah, kita mesti meyakini apapun yang Allah tetapkan kepada kita pasti untuk kebaikan kita. Ini harus kita tanamkan dalam diri kita. Apa yang menimpa kita, apa yang terjadi kepada kita, itu sebenarnya untuk kebaikan kita. Jangan pernah kita berprasangka buruk kepada Allah. Jangan kita pernah mengira apa yang menimpa kita untuk keburukan kita. Tidak. Dan yang menarik, dalam hadis Nabi SAW, beliau mengatakan, ajabal li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair. Sangat menakjubkan segala urusan orang-orang beriman, semua urusannya baik. In asabathu sarra sakara fakana khairan lahu, in asabathu dharra sabar fakana khairan lahu. Jika dia mendapatkan kebaikan kemudian dia bersyukur, itu baik bagi dia. Ketika dia mendapatkan keburukan, dia bersabar, itu baik untuk dia. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, ketika kita melihat peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam sejarah, banyak hal-hal yang mengherankan kita, banyak hal-hal yang membuat kita takjub, banyak hal-hal yang semula dikira itu buruk, tapi semuanya berakhir dengan kebaikan dan kebahagiaan. Coba kita perhatikan misalnya apa yang terjadi pada Nabi Yusuf alaihissalam. Saudara-saudara beliau iri kepada beliau, sampai-sampai beliau ingin dibunuh, dan jadinya beliau dilemparkan ke dalam sumur. Beliau terpisah dari ayah dan ibunya. Semestinya beliau mendapatkan kasih sayang dari ayah dan ibu, namun beliau tidak dapatkan di usia kecil. Kemudian beliau dijual sebagai budak, beliau difitnah, beliau dimasukkan ke dalam penjara. Itu semua awal yang tidak baik. Tapi apa yang terjadi akhirnya? Ketika raja bermimpi, Mesir akan terjadi krisis, dan yang bisa menyelamatkan Mesir dari krisis adalah Nabi Yusuf alaihissalam. Maka raja pun keluarkan titah dan perintah, keluarkan Yusuf dari penjara, dan Nabi Yusuf diangkat untuk menjadi menteri. Luar biasa. Awalnya sepertinya sebuah keburukan, tapi akhirnya adalah kebaikan dan kebahagiaan. Begitu juga ketika kita membaca kisah Nabi Musa alaihissalam. Fir'aun bermimpi akan ada bayi laki-laki lahir yang akan menghancurkan kerajaan dia. Maka Fir'aun keluarkan perintah, setiap bayi laki-laki yang lahir harus dibunuh. Dan bertepatan Nabi Musa lahir ketika itu. Allah pun berikan ilham kepada ibu Nabi Musa, masukkan Musa ke dalam peti, kemudian lemparkan Musa ke dalam sungai. Coba kita bayangkan apa yang dirasakan oleh ibu Nabi Musa. Betapa beratnya seorang ibu, anaknya baru lahir harus dilemparkan ke dalam sungai. Secara zahir, seorang anak yang dilemparkan dan dihanyutkan ke dalam sungai, bisa jadi itu awal kehancuran, awal kebinasaan. Tapi tidak demikian dengan Nabi Musa alaihissalam. Justru dilemparkannya beliau ke dalam sungai, dihanyutkannya beliau ke sungai, justru itu adalah cara Allah menyelamatkan Nabi Musa. Pada akhirnya diselamatkan oleh istri Fir'aun dan dibesarkan oleh Fir'aun di istana. Dan di istana itulah nanti Nabi Musa alaihissalam menghancurkan kezoliman dan kebiadaban Fir'aun. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, kita lihat lagi misalnya Siti Maryam. Beliau hamil, kemudian dituduh sebagai seorang pezina oleh kaumnya, diusir dari negerinya, diusir dari kampung halamannya. Dan ketika beliau ingin melahirkan, dan ini Allah kisahkan dalam surat Maryam ayat 23,
fa aja'akhul makhud ila jiz'in nakhlah qalat ya laitani mitu qabla hadza wa kuntu nasyam mansiya. Ketika beratnya melahirkan itu dirasakan oleh Maryam, begitu sakit ingin melahirkan, beliau tersandar ke pangkal pohon kurma. Ketika itu beliau berkata, ya laitani mitu qabla hadza, seandainya sebelum ini saya meninggal saja. Wa kuntu nasyam mansiya, dan saya tidak diingat dan dilupakan lagi oleh semua orang, kata beliau. Fitnah begitu berat, melahirkan begitu berat, tidak ada orang di sekitarnya. Maka beliau berandai-andai, seandainya saya mati sebelum ini, saya dilupakan, saya tidak diingat lagi oleh semua orang. Itu yang beliau rasakan. Tapi yang lahir dari rahim beliau adalah seorang nabi. Ketika yang lahir adalah seorang nabi, semua kesulitan tadi dilupakan. Beliau lupa dengan semua kesulitan yang dialaminya. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, tidak menutup kemungkinan dalam kehidupan kita, kita juga mengalami peristiwa-peristiwa yang barangkali ketika peristiwa itu baru terjadi, kita anggap itu tidak baik untuk kita. Padahal sebenarnya itu cara Allah mendatangkan kebaikan untuk kita. Coba kita perhatikan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 219. Wa asa an takrahu syai'a wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Bisa jadi kata Allah, kalian membenci sesuatu padahal di sana Allah jadikan kebaikan untuk kalian. Hal serupa Allah firmankan dalam surat An-Nisa ayat 19. Fa asa an takrahu syai'a wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Bisa jadi kalian tidak senang dengan suatu, tetapi Allah jadikan di sana kebaikan yang banyak untuk kalian. Barangkali dalam kehidupan kita pernah kehilangan orang-orang yang kita cintai. Kita kehilangan karib kerabat kita, orang-orang terdekat dari kita meninggal dunia. Tapi tanpa kita sadari, bisa jadi itu cara Allah membuat kita lebih dekat dengan Allah, membuat kita taubat kepada Allah. Melihat orang-orang yang di sekitar kita meninggal dunia, kita yakin kita nanti akan meninggal dunia juga, sehingga kita bisa menjadi lebih baik. Kita berusaha untuk dekat kepada Allah. Bisa jadi dalam kehidupan kita, karena ada musibah, karena ada bencana, penghasilan kita justru berkurang, pendapatan kita justru berkurang. Tetapi bisa jadi itu cara Allah membuat kita punya empati kepada fakir miskin. Tapi bisa jadi itu cara Allah menghindarkan kita dari maksiat. Dalam kehidupan kita, bisa jadi Allah uji kita dengan penyakit. Penyakit menahun, penyakit yang begitu lama. Tapi sebenarnya bisa jadi itu cara Allah mengangkat derajat kita nanti di surga. Jika kita tidak sakit, derajat kita di surga nanti tidak tinggi. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, maka selaku seorang yang beriman, tidak semestinya kita mencela takdir. Mari kita terima takdir dengan lapang dada. Kita terima ketetapan Allah dengan penuh keridhaan. Siapa yang ridho dengan ketetapan Allah, hidupnya akan bahagia dan hatinya akan tenang. Dalam kehidupan kita, ketika kita tidak pernah mengalami kesulitan, kita tidak akan merasakan nikmatnya kemudahan. Dalam kehidupan kita, ketika kita tidak pernah merasakan kegelapan, tentu kita tidak akan bahagia ketika datangnya terang. Dalam kehidupan kita, ketika kita tidak pernah merasakan kemarau, kita tentu tidak akan merasakan nikmat hujan dan musim hujan. Dalam kehidupan kita, ketika kita tidak pernah berada dalam ketakutan, tentu kita tidak akan merasakan nikmatnya rasa aman. Dan yang terpenting, dalam kehidupan kita, jika Allah tidak pernah uji kita, tidak pernah datangkan musibah kepada kita, bisa jadi nanti di akhirat kita menjadi orang-orang yang bangkrut, orang-orang yang tidak punya pahala, tapi dosanya begitu banyak. Allah turunkan ujian kepada kita, Allah turunkan musibah untuk kita. Bisa jadi cara Allah menghapus dosa-dosa kita, bisa jadi itu cara Allah memberikan pahala tambahan untuk kita. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh
wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, dalam kehidupan kita setiap kita pasti pernah diuji oleh Allah, pernah didatangi oleh ujian dan musibah. Tapi barangkali ada yang sabar terhadap ujian yang datang, ada yang bisa mengambil hikmah. Sebahagian yang lain ada yang belum bisa bersabar, belum bisa mengambil hikmah. Ada baiknya ketika ujian, ketika musibah datang kepada kita, kita ingat-ingat apa yang pernah disampaikan oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau pernah berkata, ketika musibah datang kepada saya tetap bersyukur kepada Allah karena ada 3 alasan, kata beliau. Alasan yang pertama, kenapa beliau tetap bersyukur ketika musibah datang? Beliau mengatakan, musibah yang datang kepada saya tidak menimpa masalah agama saya. Ketika musibah datang masalah agama, itu perlu kita bersedih. Yang biasanya bisa tahajud, tapi sekarang tidak bisa tahajud, itu musibah, perlu bersedih. Yang biasanya bisa sholat tepat waktu, sekarang sholat tidak tepat waktu, itu musibah, perlu kita bersedih. Tapi jika musibah yang datang dalam perkara dunia, kita masih bisa bersyukur kepada Allah. Yang kedua, kata beliau, saya tetap bersyukur ketika musibah datang, karena musibah yang datang tidak lebih besar. Misalnya terjadi tabrakan, untung masih tabrakan, dan kita masih hidup dan tidak meninggal dunia. Yang ketiga, kata beliau, musibah datang dan saya tetap bersyukur kepada Allah, karena dalam setiap musibah yang datang ada pahala yang Allah berikan kepada kita, kata beliau. Ini 3 alasan. Ketika kita datang musibah, insya Allah kita bisa bijak menyikapinya. Inna Allah